Ustazana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Semoga Waalaikumsalam Ustadz dan warahmatullahi keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika di dalam rumah tangga yang seorang imam atau dalam arti suami tidak dalam ketaatan? Apakah doa seorang istri yang solehah akan cepat dijabah oleh Allah? Misal, eh, apakah doa seorang istri yang solehah akan cepat dijabah oleh Allah? Misal, minta dilancarkan rezeki dan selalu berdoa minta diberi jalan agar bisa menunaikan ibadah haji. Sedangkan yang mencari uang dari suami. Apakah karena suami yang bukan orang yang taat ibadah, jadi doa seorang istri belum diijabah? Mohon pencerahan dan doanya apa yang mohon pencerahan dan doa apa yang agar Allah cepat ijabah dari doa istri tersebut. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Ada beberapa perkara dalam pertanyaan ini ya. Yang pertama, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang tidak taat. Kalau bicara tidak taat ini, boleh jadi dia meninggalkan yang sunnah. Boleh jadi dia meninggalkan yang wajib. Boleh jadi dia mengerjakan yang makruh. Atau dia telah kelewatan dengan melakukan yang haram. Seorang muslim melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh dia membiarkannya. Dia harus menolong saudaranya. Apalagi suami istri. Perlu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau sudah maksimal, maka insya Allah tugas dia sudah selesai. Namun seorang istri punya hak untuk menggugat cerai suaminya dengan harapan suaminya berubah. Kalau ternyata suaminya benar-benar telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, yang itu akan berdampak ke dalam kehidupan rumah tangga, akan berdampak kepada anak-anak. Kalau suami yang wajib ditinggalkan, yang haram dilakukan, dan disinilah yang mungkin menjadi penyebab doa itu tidak segera dikabulkan, adanya makanan-makanan haram yang masuk ke dalam rumah. Maka kalau bicara apakah doa istri yang solehah dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Ya, Allah berjanji siapapun yang berdoa ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Memang ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika berdoa. Di antaranya nggak boleh tergesa-gesa. Sepertinya istri mulai tergesa-gesa karena merasa doa dia yang bertahun-tahun kok belum dikabulkan. Rasul SAW mengatakan yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Doa hamba itu akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Selama tidak tergesa-gesa. Kaifa yasta'jil ya Rasul? Gimana dia tergesa-gesa? Yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li. Aku sudah berdoa, aku udah minta, kok kayaknya nggak dikabulkan. Allah berjanji akan mengabulkan doa hamba. Hanya jawaban dari doa ini yang perlu kita fahami. Kita renungkan, kemudian kita yakini. Bahwa apabila syarat dan ketentuan berdoa itu terpenuhi, jawaban pasti ada. Tapi jawabannya satu dari tiga hal. Yang pertama, yang diminta dikasih. Yang diminta itu dikasih. Dia minta umroh, dikasih umroh. Dikasih haji, minta haji. Yang kedua, yang diminta nggak dikasih, tapi dikasih yang lainnya sama Allah. Dikasih apa? Doanya itu jadi tolak bala. Jadi dengan doa dan permohonan dia, ada bala dan musibah yang akan menimpa dia, itu ditolak sama Allah. Dengan doa ini. Jadi kadangkala dia merasa, kok belum dikabul-kabulin. Padahal udah dikabulkan sama Allah. Engkau doa lagi, dikabulkan lagi sama Allah. Minta lagi, dikasih lagi sama Allah SWT. Tapi diberinya itu dengan tolak bala. Contoh nih, ada orang mungkin anaknya naik sepeda.
ketabrak nih anak ini. Alhamdulillah selamat. Padahal ibunya nih nggak pernah doa supaya anaknya nggak ketabrak. Dia doanya minta berangkat haji. Tapi Allah berikan anaknya selamat dari musibah dengan doa dia. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Yang ketiga, Allah kasih apa? Ingat, Allah nggak pernah ingkar janji. Yang ketiga, Allah kasih pahala. Jadi doa-doa dia, nanti kita akan bahas di pembahasan kitab Tauhid ini, bahwasanya ternyata ibadah yang paling mulia itu doa. Karena ini menunjukkan kebutuhan hamba, keperluan hamba, kelemahan hamba di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka Allah nggak kasih di dunia apa yang dipinta, tapi Allah kasih di akhirat. Berarti kan tetap dikasih. Sehingga nggak ada ruginya orang berdoa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berkecil hati. Teruslah yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi jawabannya 1 dari 3. Dan sebenarnya yang terbaik itu yang ketiga. Di mana kita tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik buat engkau. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mendengar Nabi menyampaikan hadis tadi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan idzan nuksir, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi sama kalian gitu loh. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Nah,